Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Juragan Tanaman Hias. Siang ini kita mau memisahkan tunas senti variegata yang tumbuh dari umbi, dan hari ini mau kita pindahkan ke dalam polybag yang baru. Nah, di depan saya ini ada beberapa anakan atau tunas yang tumbuh dari umbi jenis senti variegata, dan hari ini mau kita pisahkan. Nah, ada beberapa yang mau kita siapkan. Yang pertama adalah pisau. Pisau yang kita gunakan adalah pisau kecil dan pisau besar. Nah, fungsinya ini adalah untuk memotong senti variegata. Jadi nanti tunas yang tumbuh kita pindahkan atau kita pisahkan, kemudian nanti umbi yang sudah kita potong tunasnya nanti akan kita semai kembali, sehingga nanti menjadi indukan selanjutnya dan akan bertunas, kemudian akan kita panen kembali. Nah, biasanya itu sekitar 2 bulanan lah. Nah, ini di depan saya ini ada anakan senti variegata yang tumbuh dari umbi. Kemudian di depan saya ini juga, ini dia. Ini adalah anakan senti variegata yang tumbuh dari umbi, dan hari ini siang ini kita pindahkan, kita potong, kita pisahkan dari umbi, kemudian nantinya akan kita pindahkan ke dalam polybag. Nah, jika teman-teman ingin ingin memperbanyak senti variegata dari umbi, itu sebenarnya mudah, gampang, nggak perlu dirawat. Untuk semaiannya itu nanti akan kita buat video berikutnya, tetapi kali ini kita fokus ke pemisahan tunas senti variegata yang tumbuh dari umbi. Oke teman-teman, nah yang ini, anakan ini akan kita bongkar. Potnya terlalu berat hingga patah. Oke, kita pastikan dulu media tanam yang ada di dalam pot ini sudah gembur, tidak lagi padat, sehingga memudahkan kita untuk mengambil umbi beserta anakan yang tumbuh. Nah, kalaupun media tanamnya padat, itu kita longgarkan dulu dengan kita goncangkan atau kita goyangkan potnya. Pastikan itu tidak ada tunas yang patah. Nah, jika dirasa sudah longgar, kita tinggal mengambil atau mencabutnya aja. Seperti ini. Hati-hati agar akar itu tidak putus, yang menyebabkan nanti anakan senti variegata itu stres atau layu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini satu umbinya, yang umbinya cukup besar ya, segini. Nah, umbinya cukup besar. Di sini tumbuh anakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selain anakan atau tunas yang tumbuh pada umbinya itu, dia juga tumbuh biji. Nah, biji ini bisa disemai kembali nantinya untuk bibit selanjutnya. Tetapi biasanya kalau yang dari biji ini, dia tumbuhnya batangnya agak kecil. Batangnya agak kecil. Kemudian pertumbuhannya juga sedikit lambat dibandingkan dengan kita menanam dari umbi. Kalau dari umbi itu sekitar 2 bulanan. Jadi batangnya besar seperti ini, batangnya besar, kemudian pertumbuhannya cepat. Nah, jadi sebelum kita potong bagian tunas, ada baiknya kita pisahkan dulu anakan atau biji yang tumbuh dari umbi ini. Kita petik saja.
Kita petik, kemudian kita pisahkan untuk nanti kita tanam di media lain atau di wadah lain. Nah, pastikan dulu biji-bijinya itu dipanen semua supaya tidak tercampur dengan media, karena ketika kita tercampur dengan media, kita nggak tahu mana biji mana medianya karena sama-sama berwarna gelap. Nah, ini bijinya itu ada sekitar 50-an lah. Dalam satu umbi ini ada 50-an, yang paling kurang lah sekitar 20-an. Nah, kemudian jika memang sudah dipastikan bijinya itu tidak ada lagi, kita akan memisahkan tunas yang tumbuh dari umbi ini. Nah, cara memotongnya itu harus hati-hati agar akarnya tidak ada yang putus atau bagian bonggolnya tidak ada yang putus yang lain. Nah, kita lihat ruas antara tumbuhnya tunas dengan umbi. Kita pastikan akar-akarnya itu tidak ada yang putus. Untuk memotongnya itu harus hati-hati. Nah, jadi seperti ini. Akarnya masih utuh, tidak ada yang putus. Seperti ini. Ini usianya lebih kurang 2 bulan setelah saya tanam umbinya. Jadi kalau kita tanam umbi, itu anakan yang tumbuh itu lebih banyak dibandingkan dengan yang kita tanam dari biji. Nah, ini masih ada bijinya, nanti akan kita pisahkan dan akan kita tanam ke tempat yang lain. Jadi tetap utuh masih. Dan itu rata-rata kalau kita tanam dari umbi, itu tunas yang tumbuh lebih cepat tinggi, itu kira-kira lebih kurang antara 40-50 cm. Itu untuk usia lebih kurang 2 bulan. Tetapi kalau kita tanam dari biji, itu dengan usia 2 bulan, itu baru tumbuh sekitar 10 atau 15 cm. Kalau kita tanam dari umbi itu perawatannya tidak sulit. Kita hanya perlu menjaga kelembabannya saja. Kalaupun memang medianya kering, kemudian kita siramkan saja. Kemudian nanti kita tempatkan di tempat yang teduh, terhindar dari cahaya matahari langsung agar pertumbuhannya itu lebih baik. Nah, kita pastikan bahwa biji-bijinya itu tidak ada lagi di umbi. Supaya nanti umbi ini akan kita tanam kembali sehingga menghasilkan anakan atau bibit yang baru. Nah, jadi umbinya cukup besar, kira-kira lebih kurang 20 cm. Nah, jadi umbi ini akan kita tanam kembali nantinya dengan usia 2 bulan itu akan menghasilkan anakan-anakan yang lain.
Kemudian jika sudah kita ambil, sudah selesai, kita ambil umbi yang lain. Nah, ini bahkan umbinya sudah berlubang. Jadi bagian dalam, bagian tengah dari umbi ini sudah tidak ada lagi, tetapi umbinya ini masih utuh. Umbinya masih utuh, dan untuk memisahkannya itu lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, pada umbi yang berlubang ini, karena memang bagian tengahnya udah nggak ada, sudah berlubang, tetapi pada bagian samping, pada bagian umbi-umbi yang lain ini masih sehat. Nah, ini kemungkinan besar kalaupun kita tanam nanti juga akan menghasilkan tunas-tunas yang baru. Bahkan ada anakan yang memang sudah terpisah sendiri dari umbi. Tak perlu kita pisahkan menggunakan pisau atau cabut. Ini terlepas dengan sendirinya, ini pun sudah lepas dari umbinya. Ini tingginya lebih kurang 40 atau 50 cm. Nah, ini meskipun umbinya kecil, tetapi anakan yang dihasilkan baik anakan maupun biji itu cukup banyak. Ini kita pisahkan bijinya untuk kita tanam kembali. Seperti ini. Ini daun sudah banyak yang berlubang dikarenakan saya telat memisahkan, dan sebagian itu dimakan oleh hama atau belalang. Seharusnya kalau sudah tinggi lebih kurang 20 atau 30 cm, itu sudah bisa kita pisahkan tunas atau anakannya dari umbi, dan kita pindahkan ke media yang lain, sehingga umbi-umbi tersebut lebih cepat menghasilkan anakan-anakan yang baru atau bibit-bibit yang baru. Jadi seperti ini. Ini daunnya juga super bagus, warnanya sempurna, batangnya juga bagus, akarnya juga bagus. Nah, seperti ini. Ini meskipun batangnya kecil, batangnya kecil, tapi dia menghasilkan banyak biji. Dan biasanya kalau yang ini lebih bagus dijadikan indukan selanjutnya, karena kalau indukan dari umbi itu lebih cepat berbiji atau menghasilkan biji. Dan saya sendiri lebih suka menanam umbinya dibandingkan dengan bijinya. Selain cepat pertumbuhannya, dia juga bisa menghasilkan biji-biji yang lain dibandingkan dengan kita tanam dari biji. Usia 2 bulan itu paling sekitar 10-15 cm lah. Kemudian kalau yang dari umbi perawatannya juga lebih mudah. Kita tinggal menjaga kelembabannya aja. Kalau memang kering kita siram, kalau memang basah nggak perlu kita siram. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini bisa kita patahkan aja tanpa perlu menggunakan pisau. Nah, bagaimana dengan yang ukuran-ukuran 10 cm seperti ini? Ini tetap kita pisahkan selama
akarnya masih ada. Nah, supaya apa? Supaya umbi yang tumbuh ini nanti, bagian umbi ini tumbuhnya lebih cepat. Seperti ini kita pisahkan. Nah, kalaupun masih ada tunas yang tumbuh belum berdaun seperti ini, ada tunas yang tumbuh tetapi belum berdaun, jika memang tidak bisa untuk dipisahkan, tidak usah dipisahkan. Tapi jika memang bisa dipisahkan, kita pisahkan seperti ini. Karena kalaupun kita pisahkan yang tidak bisa kita pisahkan, itu biasanya pertumbuhannya agak sedikit lambat. Seperti ini. Nah, jika sudah habis, nah, yang saya katakan tadi adalah seperti ini. Ini tidak bisa kita pisahkan karena memang tumbuhnya belum sempurna. Jadi ini tidak perlu kita pisahkan, kita biarkan saja untuk kita tanam ulang nantinya beserta dengan umbinya. Nah, kemudian media tanam sisa dari penanaman umbi Sentivariegata ini bisa kita daur ulang. Bisa kita daur ulang untuk kita gunakan kembali. Nah, biasanya kalau yang sisa media tanam seperti ini perlu kita campurkan dengan media tanam yang baru. Kemudian kita tambahkan beberapa bahan-bahan lainnya. Agar ketika nantinya saat kita tanam bagian umbi, itu pertumbuhannya lebih cepat. Sehingga di 2 bulan kemudian itu kita sudah bisa memanenkan anakan-anakan Sentivariegata yang baru. Nah, mungkin media tanam yang akan kita gunakan ada di video berikutnya. Silahkan disimak, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikapun memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Oke, ini adalah anakan yang sudah kita panen tadi. Dalam satu pot ini ada lebih kurang sekitar 50-an atau lebih. Nah, ini akan kita tanam ke tempat yang lain dengan media tanam yang lain. Nah, ini merupakan Sentivariegata yang daunnya juga sempurna, bagus. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu di video lainnya. Salam Sentivariegata.